Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri, NIM 1704030002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknik dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek teknis. Tujuan dari studi kelayakan bisnis aspek teknis dan teknologi itu adalah untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis yang dapat dilihat secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan ataupun operasional secara rutin. Kemudian, aspek teknis itu merupakan persyaratan teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk beroperasi yang meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dilihat pada diagram berikut. Aspek teknis yang pertama adalah mengenai kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin produksi. Yang kedua, bahan yang diperlukan, proses pengadaan, dan cara pembayaran. Yang ketiga adalah proses produksinya. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kelima, tata letak atau layout, dia baik berupa mesin ataupun alat yang digunakan. Sedangkan yang terakhir yaitu atribut produk, yaitu atribut yang digunakan untuk membuat produk tersebut seperti desain produk, fleksibilitas, maupun keamanan. Selain itu, aspek teknis itu terbagi menjadi 3, yang berupa rencana operasional dalam hal jumlah produksi, di mana dia dilakukan perencanaan mengenai jumlah produksi yang akan dilakukan. Kemudian dia rencana pengendalian persediaan, bahan baku, dan bahan jadi, serta pengawasan kualitas produk yang dilakukan selama proses produksi. Kemudian aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis itu ada 4. Yang pertama yaitu rencana produksi, di mana dia merupakan penentuan ide pokok yang dilakukan secara seleksi, kemudian membuat desain dari produk awal, membuat prototipe dan pengujiannya, kemudian diimplementasikan. Yang kedua yaitu strategi bisnis, di mana agar barang atau jasa yang diproduksi itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka harus didahului dengan suatu kegiatan penelitian dasar dan pemasaran yang digunakan untuk pemilihan strategi yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga selanjutnya itu yaitu proses produksinya, di mana proses produksi itu adalah proses pembuatan produknya mulai dari awal bahan pokok sampai menjadi bahan jadi. Kemudian dalam proses produksi ini harus ditentukan volume produksi, di mana volume produksi ini adalah kapasitas produksi semana banyak bahan yang harus diproduksi untuk mencapai produktivitas suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek teknologi dalam suatu kelayakan bisnis. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi dalam perusahaan. Teknologi dalam perusahaan ini tuh memproduksi barang ataupun jasa yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi ini tuh berfungsi untuk agar pada saat proses produksi, proses itu lebih menghasilkan produk atau pelayanan. Dia termasuk terhadap jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk itu merupakan karakteristik suatu produk, di mana kualitasnya menentukan semana besar tingkat keberhasilan dalam produksi produk tersebut. Kemudian aspek organisasi. Jadi aspek manajemen dan organisasi itu merupakan pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat dalam bidang usaha. Bisa jadi dia job description-nya yang mengatur mengenai tanggung jawab serta kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya dalam perusahaan. Kemudian aspek organisasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu penentuan bentuk dan sistem pengelolaan usaha secara teknis. Itu terbagi terhadap jenis pekerjaan yang diperlukan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu bentuk organisasi yang cocok dan sesuai untuk usaha. Dan yang terakhir yaitu penentuan jumlah dan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dalam perusahaan. Aspek organisasi itu yang tingkatan tertinggi itu adalah dipegang oleh direktur. Kemudian direktur memiliki bawahan, di mana bawahannya itu terdiri dari manajer produktivitas, manajer keuangan, dan manajer
disfungsional. Maksudnya manajer di sini dia mengatur segala jenis yang lain di luar dari produktivitas perusahaan dan keuangan perusahaan. Kemudian setiap manajer ini tentu memiliki karyawan-karyawan yang mengatur proses yang terjadi di bawah. Maksudnya dia tidak mengatur proses secara inti. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsinya itu adalah dia menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur perusahaan, di mana tujuan pengorganisasian perusahaan ini ada 4. Yang pertama itu sebagai pengalokasian sumber daya. Dia itu berfungsi untuk merumuskan dan menerapkan tugas dan prosedur yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pembentukan struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga kegiatan perekrutan atau penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan. Dan yang kelima itu kegiatan penempatan pada posisi yang tepat. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, saya berikan waktu untuk bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sylvia, NIM 1704030003. Jadi saya ingin bertanya, tadi pada aspek organisasi kan itu ada dibagi menjadi wewenang lini, wewenang organisasi, wewenang fungsional, dan wewenang staf. Jadi saya ingin bertanya apa maksud dari masing-masing wewenang tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Dalam diagram ini kan memang kita lihat di sini ada yang garis tebal itu dia termasuk terhadap wewenang lini. Jadi wewenang lini itu adalah wewenang di mana atasan dia langsung melakukan perintah terhadap bawahannya. Jadi di sini direktur ini kan memegang inti dari perusahaan. Jadi direktur ini yang melakukan wewenang langsung terhadap setiap bagian-bagian dari perusahaan. Namun ada terkecualian terhadap staf. Karena wewenang staf ini adalah dia hak yang dipunyai satuan staf ini terhadap spesialis. Dia haknya hanya untuk menyarankan. Jadi karena dia haknya untuk menyarankan, maka saran ini tidak boleh langsung disampaikan terhadap setiap manajer, melainkan saran ini harus melalui dari persetujuan direktur terlebih dahulu, baru bisa sampai terhadap manajer keuangan maupun sampai terhadap karyawan. Kemudian yang ketiga itu wewenang fungsional. Jadi wewenang fungsional ini adalah maksudnya adalah dia saling memiliki hubungan yang terkuat. Jadi setiap karyawan memiliki hubungan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya ataupun dengan manajer produktivitas. Namun karyawan tidak memiliki hubungan langsung terhadap direktur atau staf karena pokok pembahasannya yang berbeda. Sekian. Apakah saudara cukup puas dengan jawaban yang saya berikan? Terima kasih atas jawabannya dan saya sudah puas. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Yuni, bagaimana cara kita melakukan pengukuran kinerja pada suatu organisasi? Terima kasih. Terima kasih kepada Intan yang telah memberi pertanyaan. Jadi, pengukuran kinerja dalam organisasi itu dia menggunakan perpaduan antara efektif dan efisien. Sebelumnya, saya akan menjelaskan efisien itu adalah kemampuan dalam meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan efektivitas itu adalah kemampuan dalam mencapai sasarannya. Sehingga efisien dan efektif ini harus saling bekerja sama. Apabila dalam organisasi itu hanya menyelenggarakan salah satu, maka organisasi tersebut bisa disebut sebagai organisasi yang gagal. Jadi untuk pengukuran kinerjanya itu dapat diukur melalui efisiensi dan efektivitasnya. Terima kasih. Apakah saudara dapat menerima jawaban dari saya? Terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban yang telah saudara berikan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan yang kalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 1704030003. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari analisis perancangan perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak kita jalankan atau tidak. Sedangkan manfaat dari studi kelayakan itu terdiri dari beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah melancarkan pelaksanaan bisnis, memperkecil risiko kerugian, mempermudah melaksanakan pengawasan, dan juga mempermudah melakukan pengendalian. Selanjutnya itu dalam studi kelayakan ada yang disebut dengan aspek teknis. Aspek teknis ini merupakan aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik suatu usaha secara teknis. Analisis ini dilakukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan. Aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam aspek teknis ini yang pertama itu adalah ketersediaan lokasi, bahan, alat, keterampilan SDM, dana, dan juga teknologi atau metode yang digunakan. Selanjutnya itu ada aspek organisasi. Aspek organisasi ini adalah suatu aspek yang mencakup manajemen dalam pembangunan proyek dan manajemen dalam operasi. Aspek organisasi ini digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan suatu usaha, kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan kita jalankan. Analisis yang dilakukan dalam aspek organisasi itu, yang pertama adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau aktual, dan yang terakhir itu adalah pengawasan atau controlling. Aspek manajemen dan organisasi ini adalah suatu aspek yang sangat penting, karena usaha mungkin saja akan mengalami suatu kegagalan jika manajemen dan organisasi yang kita lakukan tidak berjalan dengan baik. Analisis aspek organisasi ini yang pertama tadi ada perencanaan atau planning. Jadi perencanaan itu adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai. Yang kedua tadi ada pengorganisasian atau organizing, adalah suatu usaha atau proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar menjadi jelas dan teratur. Yang ketiga itu ada pengawasan atau controlling. Jadi pengawasan ini adalah suatu proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan. Dan yang terakhir itu adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan itu adalah suatu proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Sekian hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya terhadap Selvia mengenai tadi itu aspek teknis dan aspek produksi. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa aspek teknis dan aspek produksi itu selalu dikaitkan antara satu sama lain? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudari Yuni. Jadi, mengapa aspek teknis dan aspek produksi itu selalu dikaitkan? Aspek teknis itu kan merupakan aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis. Sedangkan pengoperasiannya itu dilakukan setelah bangunan fisik tersebut selesai. Jadi, pembahasan dalam aspek teknis itu meliputi penentuan lokasi proyek, perolehan bahan baku, produksi, serta pemilihan mesin dan jenis teknologi yang digunakan. Dan itu semua dilakukan untuk menunjang proses produksi yang dilakukan. Bagaimana Saudara Yuni? Apakah puas dengan jawaban saya? Terima kasih atas jawabannya, saya sangat puas. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan? Baiklah, saya di sini ingin bertanya kepada Saudari Selvia, mengapa aspek organisasi itu dilakukan untuk meneliti
kesiapan sumber daya manusia. Coba Anda jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Intan. Jadi, mengapa aspek organisasi itu dilakukan untuk meneliti kesiapan SDM adalah perlunya sumber daya manusia itu kan perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia itu selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Manusia itu adalah sebagai perencana, pelaku sekaligus penentu terwujudnya suatu kegiatan organisasi. Bagaimana Saudara Intan? Apakah mengerti? Terima kasih atas jawabannya. Saya mengerti dengan apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari, NIM 17040318. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan aspek organisasi dalam studi kelayakan. Di mana studi kelayakan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak bisnis tersebut dijalankan. Yang pertama yaitu aspek teknis, di mana aspek teknis ini merupakan penilaian kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, layout, serta kesiapan mesin dan teknologi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah secara teknis dan teknologi bisnis tersebut dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak. Di sini terdapat beberapa aspek teknis yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu rencana produksi. Setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah disaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk yang akan menjadi prioritas untuk diproduksi. Untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan pekerjaan. Yang pertama, menentukan ide produk dan seleksi. Yang kedua, membuat desain produk awal. Yang ketiga, membuat prototipe dan pengujian. Dan yang kelima dan yang keempat yaitu melakukan implementasi. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek keuangan. Yang ketiga yaitu proses produksi, dimulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap didistribusikan. Jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda, maka peralatannya tentu terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi multipurpose agar lebih fleksibel dan dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Yang terakhir yaitu volume produksi. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan menjadi aspek teknis dan tergantung pada beberapa pilihan sistem yang digunakan. Selanjutnya itu aspek manajemen dan aspek organisasi, di mana aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Di sini terdapat beberapa informasi yang dapat disusun. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen adalah menyeluruh, di mana dalam sistem informasi manajemen termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem-sistem utama dirancang
bagi manajer dalam berbagai tingkatan. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah terkoordinasi. Komponen sebuah sistem informasi manajemen biasanya tidak dikelola melalui satu titik pusat organisasi. Ada berbagai departemen pengguna, departemen pemrosesan data, dan mungkin pengolahan data yang terpisah. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen memiliki subsistem informasi, di mana ini merupakan serangkaian subsistem yang merupakan bagian dari keseluruhan dan merupakan sistem yang terpadu. Masing-masing subsistem menyumbang tercapainya sasaran sistem informasi manajemen dan organisasi. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen terintegrasi secara rasional, sehingga kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu sistem informasi manajemen meningkatkan produktivitas, di mana sistem informasi manajemen ini mampu melaksanakan tugas rutin seperti menyiapkan dokumen yang efisien, mampu memberikan layanan terbaik bagi organisasi eksternal maupun internal, dan mampu memberikan peringatan tentang masalah internal dan ancaman eksternal. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya terhadap Saudara Intan. Jadi, coba Saudara jelaskan, apa hanya owner saja yang berkepentingan dalam suatu studi kelayakan? Kemudian, atau ada banyak pihak yang berkepentingan di dalam studi kelayakan tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Yuni. Jadi, apakah hanya owner saja yang berkepentingan dalam studi kelayakan? Tentu saja tidak, karena dalam proses studi kelayakan tidak hanya owner saja yang berperan. Ada banyak pihak yang berperan, di antara lainnya yaitu seperti kreditur yang menyediakan modal awal untuk usaha, yang kedua pemerintah, yang nantinya pemerintah akan menilai suatu usaha berdasarkan studi kelayakan yang ada. Apakah usaha tersebut akan bernilai manfaat bagi pemerintahan, khususnya bagi sektor perekonomian. Yang ketiga yaitu masyarakat, di mana dengan melakukan studi kelayakan, masyarakat akan memperhitungkan seberapa banyak peran masyarakat yang bisa turut ambil dalam bagian proyek tersebut. Yang keempat yaitu manajemen, di mana pihak manajemen akan menjadi pusat perhatian dalam sukses atau tidaknya suatu usaha yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya studi kelayakan diharapkan mampu mengukur kinerja manajemen dan menciptakan prestasi kerja pihak manajemen itu sendiri. Apakah Saudari Yuni dapat menerima jawaban yang saya sampaikan? Terima kasih, saya sangat puas. Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Coba jelaskan apa alasan mengapa aspek teknis itu perlu diteliti dan dianggap perlu dilakukan. Coba berikan contoh konkretnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Selvia. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide, di mana aspek teknis merupakan penilaian kesiapan suatu usaha layak atau tidak layaknya untuk dijalankan. Jadi aspek teknik itu perlu diteliti karena sangat penting menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Sehingga bila tidak dianalisis akan berakibat fatal bagi perusahaan di kemudian harinya. Contohnya itu menentukan lokasi yang tepat, menentukan layout yang sesuai, menentukan metode persediaan, dan menentukan kualitas SDM yang akan digunakan. Apakah jawaban saya dapat diterima, Saudari Selvia? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Intan dan saya sudah mengerti. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.